5.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cici nonton Sepal TV di mana berada? Hari ini senang nian aspirasi demokrasi balik lagi dengan aku Bang Cek Fikri. Dan kali ini Cek Fikri lagi ada di daerah Sukabangun. Nah, kita bakal ngobrol hari ini luar biasa dengan salah siko tokoh pendidikan Kota Palembang. Beliau juga ngerupuk ke pebisnis yang luar biasa dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Baharudin MM. Nah, kita lah di depan rumah. Ini Fikri dari tadi masak, caknya ada Pak Ketua lah sudah di depan rumah. Ini entah nak nyambut kita, apa memang ada gawinan, kita langsung baik sana pemirsa. Ini tempe 5.000. Minta 2 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fikri? Sehat Pak? Alhamdulillah. Lagi belanja. Lagi belanja. Iya. Belanja dewek Pak? Belanja dewe. Oh iya. Aku nih hobi masak masalahnya. Hobi masak? Iya, hobi masak. Bapak masak dewek? Masak dewe. Boleh lah Pak melok. Boleh, aku masak pindang patin lagi. Sini Pak, Fikri megang ini Pak, tempe ini Pak. Apa lagi Pak? Ikan. Ikan baung ya. Ikan baung. Wow, keren. Kita mindang ya, kita mindang. Jarang-jarang ketua partai hobi masak. Jadi masak ini perlu penjiwaan nih mah. Oh, perlu penjiwaan. Penjiwaan. Sama cak politik lah. Kalau kata penjiwaan dia hambar. Iya. Siap ya Pak. Boleh Pak. Fikri bawa ya Pak. Kalau kita dijiwai, masak ini enak. Mengkolaborasikan apa bumbu-bumbu tadi jadi enak. Wah, sama cak politik. Mantap. Laju Pak kita. Laju pemirsa. Yuk. Mana yang nak dibawa ini Pak? Bawa. Nanti. Wah, sudah dipotong-potong tadi ikan patinnya. Ya. Siap. Kita bawa yang tadi. Ya. Dari bungkusnya loh ya tadi. Inilah ya bungkusnya. Tolong dibungkus dah. Pakai ini. Udah nih langganan kita memang tiap hari. Oh, langganan. Yo. Tidak perlu ke pasar lagi gitu, datang ke pasar ke sini. Iya. Cak dimasuk kalau le mamang ini cukup sambil lebaran. Iya, sambil lebaran. Nah, oke. Sudah. Kantong asoy. Kantong. Iya ya. Tadi ikannya dah, sudah dah. Ya. Pemirsa, kita masuk ke dalam. Nah, pemirsa, sekarang kita lah beringgun. Ini kita sudah di dapur dari Pak Baharudin selaku Ketua DPD PKS Kota Palembang. Nah, hari ini kita nak masak, Pak. Iya. Apa Pak yang nak dimasak hari ini? Itu masak pindang patin. Masak pindang urung, kita keluar ini Pak, makan, Pak. Tapi Pak, sebelum itu, ini kan salah siko hobi yang unik lah pemirsa. Ketua partai yang jarang nian malah Fikri temui punya hobi masak. Dari kapan Pak hobi masak ini Pak? Iya, kita ini mungkin berawal dari keluarga kami. Ya, keluarga kami itu memang senang makan galau. Ya. Biasanya senang makan itu senang masak. Iya. Fikri hobi makan, tapi beli terus. Beli terus. Tapi Pak masak banyu juga. Masak. Jadi memang masak ini mempunyai kebahagiaan dalam sendiri. Senang gitu, enjoy. Biasanya kalau orang masak tidak enjoy pasti salah tidak senang. Nah, jadi dengan dari masak itu harus dijiwai, harus lahir dari hati. Kalau kita lahir dari hati, selalu hasilnya enak. Tapi kapan Pak pertama kali ini Bapak bisa masak? SMA? Bisa masak itu karena kami dulu anak kos. Oh, iya, anak kuliah. Kos. Iya, dulu tinggal di Pangkalan Balai, Banyuasin. Tamat dari sana kan tamat SMP, masuk ke STM. Itu langsung kos. Berarti bukan karena hobi, awalnya terpaksa juga Pak? Ya hobi dan terpaksa. Tapi kalau terpaksa sih tidak hobi dia. Ini dua-duanya masuk. Oh, iya. Karena dulu mana beli terus, agak juga cara ngekos Pak. Iya. Berarti karena kondisi juga lah Pak. Yang namanya ngekos nak ngehemat kos itu Pak ya. Hasil muncullah ide kreatif. Nando ke Pak, ya aman lah kepepet nih Pak, muncul ide Muncul, iya. Dan hari ini kita nak masak pindang, bahan sudah disiapkan. Siap kalau. Ada apa Pak itu Pak? Ini ada daun bawang, sudah diiris. Kemudian ada daun kemangi. Jadi pengharumnya. Kemudian ada ini apa? Lengkuas. Oh, ada lengkuas. Ada kunyit. Ada serai. Kemudian nanti kita kasih apa? Nanas. Nanas ini untuk menghilangkan bau amis di ikan. Oh, dan jadi harum. Harus dicatat pemirsa ya. Nanas itu untuk menghilangkan bau amis. Kemudian ada tomat dan cum. Juga pengharum juga, dan ada bawang merah. Bawang merah, cabai, jelas seperti cabai merah, garam, kemudian gula secukupnya, ditambah
terasi. Nah, ini terasi sama asam Jawa. Dan yang paling penting Pak, daging ikan. Yang paling penting ikan. Ah, ini ikannya. Kata ikan ini muat kuah kan biasa kita. Ini ikannya sudah kita siapkan, tadi sudah disiangi. Sudah siap Ikan apa ini Pak? Ini ikan patin. 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 Pikir kalau pesen Pak, patin badan. Patin terus, Pak. badan ya. Aman pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita jingok aksi dari Pak Baharudin, Ketua DPD PKS Kota Palembang, masak pindang patin. Kita jingok. Kita kalau buat pindang pertama kita pakai cabai dulu. Cabai Cabai kita taruh di sini. Pedasnya itulah yang Ya, ditumbuk. kita haluskan, pakai supaya enak numbuknya pakai kasih garam keluar. Nah, Lebih bagus diulek apa lebih bagus di ini Pak, di blender Pak? lebih bagus diulek, lebih enak. Oh iya Pak. Ya kalau blender itu nggak tahu, mungkin minyak asinnya hilang ya. Ini jangan terlalu hancur. Ini cukup digeprek-geprek ini. Nah, baru masukkan apa ini lengkuas, digeprek aja. Nah, geprek baik dah. Jangan hancur. Kemudian kunyit digeprek juga. Kunyit. Kemudian serai, geprek. Ini mulai harum nih. Iya. Terus kita tambah ini terasi. Terasi separuh aja, kebanyakan nanti. Nah. Terasi, campur, tambah asam Jawa, diaduk lagi. Terus tambah ini ada tomat yang sudah diiris. Tomat Pak ya. Tomat sama cung. Cung ini, Cung kediro. nah ini nih, cung ini. Sudah diiris. Jangan gini aja, digeprek aja, tambah bawang merah. Bawang merah Pak ya. Ini udah harum biasanya ini. Bawang merah juga dicuci aja. Ini sudah siap nih, dimasukkan masak ke ini ini kita siapkan air ya. Kita didihkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan bumbu ini. Setelah mendidih kita masukkan ikannya. Lalu Pak gitu? Sudah mendidih, kita masukkan ikannya. Masukkan semuanya. Berapa lama lah Pak kira-kira ini? Sampai lembut ikannya. Sampai lembut Pak ya? Kalau kemalaman, bonyok dia. Iya. Men kedengetan masih bergerak. Masuk lagi loh. Cukup makan galau ini. Oke. Oke. Ada keluar. Kita masukkan ini apa? Daun kemangi Daun kemangi. supaya harum. Benar Pak. Daun bawangnya. Daun bawang. Nah ini terakhir kita masak masuk lagi. Mantap. Ini nanas. Nanas. Ini penghilang bau amis. Oke. Oke. Kita tutup dulu Pak. Diaduk dulu. Oh diaduk dulu. Sembari nunggu. Jadi ini dia pemirsa, hobi unik dari Pak Tua nih, hobi masak. Kita hari ini masak pindang. Tapi ngomong-ngomong Pak, Bapak ini kan pebisnis, hobi masak. Iya. Ada ketertarikan dan cita-cita muka rumah makan Pak? Ya itu memang kemarin anak-anak semua istri mensarankan itu juga. Iya. Ya, tapi
mudah-mudahan lah ini masih terpikir lah. Gitu, Iya, jadi memang ada target ke depannya, Pak. Tidak juga. Nah, kalau ngomongin bisnis, Pak, ini bisnis yang Bapak tekuni dari dulu sampai sekarang ini apa, Pak? Kalau sampai Ya, jalan. kita sekarang lagi mengelola sekolah lah. Sekolah apa itu, Pak? Bina Ilmi. Sekolah itu Bina Ilmi. Iya, tahu, Pak. Iya. Oh, Bapak yang ngelolanya itu, Pak? Iya, sama-sama lah kawan kita. Ketua yayasan di situ. Mantap. Nah, kayak pemirsa kita bakal ngobrol lebih dalam dan lebih lengkap lagi. Kami pengen tahu dan kalau Pak tertular lah, Pak. Iya. Ilmu dan juga tips-tips bisnis dari Bapak, apalagi untuk generasi milenial ini, Pak. Aku kan ngomong teknik ya. Jadi karena memang sipil, biasa dulu memang sering berencana juga, kemudian sering borong-borong juga dulu. Jadi kalau ada sekolah nih ya kita gambar dewe, bangun dewe. Bener. Nah itu. Jadi Ada kebanggaan dewe. Paling bangga dewe. Benar, Jadi hasil karya kita duplikasikan ke sebenarnya kelihatan. Mantap. Pemirsa, habis ini kita nak nunggu pindang ini matang dan juga kita kaget bakal membahas lebih dalam lagi tentang bisnis dari seorang ketua DPD PKS Kota Palembang yaitu Bapak Baharudin. Kita nunggu ini dulu, Pak. Kayak kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Aspirasi Demokrasi. Terima kasih banyak Mang Cek, balik lagi kita di Aspirasi Demokrasi masih bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Palembang Bapak Insinyur Baharudin MM. Nah, kita lah tadi lah masak, Pak. Iya. Kita lah masak pindang patin. Tahunian Bapak pikir patin badan terus. Itu. Kita nyicipi dulu pemirsa masakan dari Pak Ketua yang tentunya Jen, Pak. Nggak berapa banyak, Pak? Dikit, Pak. Dikit baik, Pak, ya. Nah, inilah. Nah, biasa. Kita nyicipi dulu. Ini luar biasa. Belum ada pindangnya tuh. Apa, Pak? Belum ada pindangnya. Ini? Iya. Iya. Betul dulu. Kalau pikir tidak ada dicampur, itu. Pak. Oh, Pikir gitu tidak ya? campur, pikir ngirup. Ngirup ya? Yo, tim ngirup. Men Bapak tim masain nasi Iya, ya. masak nasi. Jangan kita ngirup yang gitu. Wah, melawan. Mana rasanya, Bik? Mantap, Pak. Mantap ya. Ini pindang kolaborasi nih. Pindang kolaborasi, Pak, Mantap kan? Mantap, Pak, Yo, men bergerak ngeri gitu, Pak. Mantap ini lah. Pak, kita pengen lanjut lagi nih, Pak, ngobrol. Tadi Bapak sempat notice kalau Bapak ini ngerupakan pebisnis, juga tokoh pendidikan di Kota Palembang. Bapak tadi ngerupakan pengelola dari Yayasan Bina Ilmi, Pak, Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong, Pak, tentang dunia pendidikan, kepedulian Bapak, atensi Bapak terhadap dunia pendidikan ini sebenarnya sudah lama Bapak geluti atau baru ini, Pak? Jadi dunia pendidikan ini berawal dari 2009. 2009. Ya, setelah saya selesai dari Dewan waktu di provinsi 2009, saya bersama Ustadz Tolal Wafa, ya membesarkan pendidikan Bina Ilmi. Dulu Bina Ilmi sudah berdiri memang jauh hari, tapi mungkin karena mismanagement, Iya, Pak. sehingga tidak bagus waktu itu. Nah, kemudian kita take over 2009, kita perbaiki manajemennya, SDM-nya, dan alhamdulillah playing dia bagus. Dan menjadi salah satu pendidikan pilihan di Kota Palembang. Mantap. Banyak siswa 2009, Pak, berarti ya? Iya, mulai 2009. Dari 2009. Tapi Pak, kalau Bapak nyingoi dan juga mensiasati dunia pendidikan yang ada di Kota Palembang, tanggapan Bapak macam mana nih, Pak? Sampai tahun 2023 ini, Pak? Ya, jadi pendidikan ini kan bagian terpisahkan dari cara kita membangun sumber daya manusia. Iya. Ya, kalau kita bicara negara, negara itu akan maju ketika kualitas sumber daya manusia bagus. Ya, pasti. Maka oleh karenanya membangun sumber daya manusia bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua stakeholder. Benar.
termasuk masyarakat, termasuk lembaga masyarakat. Baca lembaga pemerintah ya, baca. Iya. Iya, maka kita masuk situ ya. Jadi Yayasan Asop ikut serta dalam membangun sumber daya manusia. Maka kita berikan dari pelayanan pendidikan dari TK sampai ke SMA. Dan alhamdulillah sekarang kemarin kita baru launching daycare. Daycare Education Center. Jadi kita menerima anak 3 bulan sampai ke masuk ke usia TK. Nah, itu kan belum Pak yang diajari Pak budak 3 bulan ini. Kan Pak? sebenarnya usia emas ya, usia emas itu di umur 0 sampai 5 tahun. Maka semua ilmu masuk di situ tuh. Bahasa direkam semua. Golden Age. Golden Age. Oh, iya. Golden Age. Maka ketika karena kan permasalahannya masyarakat, orang tua muda yang sama-sama bekerja di dunia profesional baik itu di bank, BUMN dan seterusnya, dan punya anak. Ya. Tapi di tengah kesibukan mereka idealnya ingin menjadikan anaknya soleh dan cerdas. Padahal dia sibuk, balik pergi pagi pulang petang. Ya. Diasuh oleh pembantu rumah tangga. Pertanyaan, apakah pembantu rumah tangga bisa memberikan pola asuh dan tumbuh kembang anak? Jawabnya tidak pasti. Iya kan? Maka kita siapkan itu. Nah, jadi kita lebih ke hulu lagi. Jadi itu solusi bagi masyarakat Kota Palembang. Benar, Pak. Karena kebutuhan. Jadi mereka selama ini mungkin pembantu yang tidak punya karakter nanti anaknya jauh dari tumbuh kembang anak, pola asuhnya salah. Ya kan, kalau pola asuhnya salah, pendidikan dasar salah, besarnya salah juga Benar, jadi. Karena itulah ini. Iya dasar. Makanya kita siapkan itu. Alhamdulillah itu luar biasa. Luar biasa itu kebutuhan masyarakat. Baik. Tapi Pak kalau ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan, apalagi anak-anak SMA, kuliah, ini sudah banyak nian yang melo organisasi. Nah, Fikri pengen tahu alias kepo nih. Dulu Pak Bahar pernah melo organisasi atau tidak nih Pak? Oh iya, kalau saya berawal dari organisasi. Apa Pak Dulu ada organisasi? kami. Komite Eksekutif. Iya, saya dulu masuk majelis syuro kami. Jadi ketua juga Pak pada saat itu? Majelis syuronya. Wah, Majelis syuronya. syuronya. Dulu waktu kami 98 lah ya, 98 kita sudah majelis syuro itu. Jadi kalau ada demo sini kita di belakang ayahnya itu. Tapi Pak, uang tua dulu support Bapak melo Support, organisasi? karena gini, kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan matematika atau fisika atau kimia, bukan. Tapi kecerdasan organisasi itu juga, kecerdasan sosial, kecerdasan komunikasi, justru itu kan lebih unggul kan di masyarakat. Benar. Apalagi mereka kan menjadi leadership, bisa misalnya problem solving di tengah masyarakat, itu yang dianggap masyarakat sebagai leaders, sebagai pimpinan. Baik. Tapi Pak sampai sejauh ini pemirsa juga mungkin ngerasa ke banyak nian ketika wong tua Pak ini nyingok anaknya masuk organisasi, banyak wong tua yang sudah ngelarang. Yang ngomong kayak, sudahlah nak, tidak usah lah melo organisasi. Kau lurus, belajar, nilai kau besar, begawi, sukses. Itu kuncinya katanya, tidak usah lah nak melo organisasi. Tanggapan Bapak, juga mungkin seorang wong tua, nyingok banyak milenial yang kena kekang lah, karena masih keidealisan dari wong tua yang melarang anaknya untuk berorganisasi. Ini pecah mana Pak? Itu ada benarnya sebenarnya, tapi ketika dia bisa menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan akademik. Jangan sampai nanti dia berorganisasi kemudian meninggalkan akademiknya sehingga kedodoran kan. Benar. Nah, tapi bagaimana dia menyeimbangkan itu? Bahkan justru memperkaya ilmu organisasinya. Ya kan? Jadi harus saling topang ya. Saling topang. Dia akan semakin baik ketika mereka memang akademiknya baik. Tapi kalau yang dikhawatirkan orang tua itu kan dia berorganisasi kemudian kuliah tidak selesai. Nah, justru itu yang terbengkalai. Tapi bagaimana akademiknya itu mensupport, mengkayakan organisasinya. Dia semakin cerdas, ya kan, semakin bisa memimpin, leadershipnya bagus, karena akademiknya bagus. Jangan lincah tapi berisi. Iya. Benar. Jadi pecahnya bukan cuman di bidang organisasi baik Pak, tapi dalam dunia presenter, komedian pun ketika dia punya kemampuan dan juga akademik yang bagus, pasti jadi sosok yang berisi kayak itu. Tapi Pak dari dulu berorganisasi sampai sekarang sudah menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Palembang, ada enggak Pak masih nilai-nilai pengalaman yang menurut Bapak berguna yang dari dulu terterap sampai sekarang Pak? Ya gini, sebenarnya organisasi itu kan salah satu unsurnya disiplin. Oh, disiplin organisasi. Ya disiplin itu kata kunci juga. Ya. Dasar juga. Benar kan? Fikri merasakan itu. Benar Pak. Nah, disiplin itu harus kita pegang. Disiplin, attitude, akhlak, ya itu bagian penting. Motivasi, kerja keras, itu bagian penting dari membangun sikap organisasi kita. Benar. Basic Pak ya. Basic. Nah, insya Allah kalau itu ada pada diri kita, kita akan menjadi
orang yang luar biasa, orang hebat lah ya gitu ya. Karena kemampuan leadership kita akan semakin baik. Komunikasi kita baik ini. Dari awal bela ada disiplin, Pak. Iya. Banyak Pak ya disiplin waktu. Waktu, ya. Pikir syuting jam 9, datang setengah 11. Pak Ketua. Kita ngambil rapat jam 9, jam 8 datang, bagus. Setengah 8 datang, yuk. Ini jam 10 datang, rapat ulung. Iya. Nah, ada yang datang Pak belum buka gedung. Belum buka gedung, nah, itu salah juga itu. Ya, kerajinan. Kerajinan. Bukan kerajinan, tapi kerajinan. Nah, jadi ini pemirsa sudah banyak tentunya tips, pengalaman dan juga cerita dari Pak Baharudin yang tentunya pacak kita terap di kehidupan kita sehari-hari, terutama tadi yang harus pikir garis bawahi tentang disiplin. Iya, terutama disiplin. salah sikoknya pemirsa yang paling mendasar yaitu disiplin waktu. Nah, Pak, pindang ini kaget dingin. Makan lagi, yo. Kita makan lagi pemirsa. Sehabis ini ada hal yang pikir kepoi dari Bapak. Apa itu? Tadi sudah tekun di bidang pendidikan dan juga sudah sukses sebagai seorang pebisnis. Fikri pengen kepo kenapa alasan Pak Baharudin pacak terjun ke dunia politik. Nah, kayak kita bahas pemirsa sehabis yang nak lewat siko ini. Jadi jangan mana-mana, tetap dengan kami di Aspirasi Demokrasi. Kita makan lagi. Makan lagi. Makasih banyak Mang Cek Bice menonton Setiopal TV di mana berada. Balik lagi kita di Aspirasi Demokrasi masih bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Palembang, Bapak Insinyur Baharudin MM. Selamat balik lagi tentunya ini Pak. Tadi kita sudah masak, kita lah sudah nyicipi menu-menu onca. Ini rupanya Pak Ketua kita ini pemirsa pernah melok master chef apa dulu? Hampir Belum Pak ya. Nah pemirsa, kita sudah kedatangan juga ini di segmen terakhir, segmen spesial karena ada Dewan Milenial. Milenial enggak Mas? Tidak lagi saya. Tidak lagi. Pernah milenial berarti. Tapi gayanya milenial. Gayanya milenial. Ini Kakanda Muhammad Hibani yang merupakan sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Palembang. Nah, jadi kita tadi lah banyak ini Kak. Juga Pak, kita tadi tahu bahwa Bapak awalnya merintis karir sebagai seorang pebisnis, sebagai tokoh pendidikan Kota Palembang juga. Ini luar biasa pencapaiannya pemirsa. Yang Pikri bingung ini Pak. Biasanya kan Pak, pecah Pikri. Ini sudah nyaman sebagai seorang MC ini, caknya males Pak, nak ngeloncat sana sini. Ya dah, takut dan juga penuh dengan kegelisahan kira-kira bakal nyampe di puncak karir juga apa ya. Dari Bapak yang sudah nekuni dunia bisnis, apa Pak yang buat Bapak berani dan juga tertantang untuk terjun di dunia politik Pak? Ya. Jadi politik itu kan karena kalau orang tidak mengerti tentang politik, maka politik itu kejam. Itu kan. Karena tidak mengerti tentang politik atau mungkin salah paham tentang politik. Sebenarnya kalau kita berpolitik itu kita ya mungkin selama ini kita hanya menjadi komentator, ya kan, mungkin kita hanya menjadi penilai saja. Tapi kalau kita sudah terjun dalam bidang politik itu, kita akan menjadi pelaku, menjadi pekerja, akan melakukan sesuatu. Tidak mau cewek. Tidak mau cewek. Kalau main bola itu kan komentator hebat nih, tapi dia main belum tentu. Nah, ini kita mainnya. Baik. Tapi kalau nyingok di tahun 2024, walaupun masih setahun lagi nih Pak, nyingok di pohon, nyingok di baliho yang sudah terpasang di Instagram dan di sosial media, ini banyak bakal bermunculan caleg-caleg muda. Tanggapan Bapak mana nih Pak? Nyingok budak muda yang pacak kita kata ke minim dengan pengalaman dan juga belum mateng nih bahasa kita tuh Pak, pecah dewan-dewan lain yang tentunya sudah senior. Cak mana tanggapan Bapak deh? Kalau di PKS memang memberikan slot khusus pada milenial. Bahkan di setiap dapil Pak Abiani ya, kita persiapkan, bahkan kita kasih porsi mereka untuk menjadi caleg di setiap dapil para milenial itu. Kalau di PKS, itu iya kita kasih khusus kebijakan nasional itu. Kalau dari Kak Hibani Dewe ini nyingok peluang milenial yang bakal maju di tahun 2024 ini kira-kira mana nih Kak? Ya, jadi pertama mungkin yang harus kita pahami ketika aku sudah terjun di DPRD ini, di parlemen ini, aku merasa dikotomi antara muda tua itu mungkin jangan terlalu dibenturkan. Kita cari titik temu.
Ya. Karena bagaimanapun juga pengalaman dari senior, orang-orang tua itu penting. Tetapi semangat anak muda juga tidak kalah penting. Ya. Nah, jadi kita pengen parlemen itu benar-benar berwarna gitu. Jangan sampai kayak mohon maaf diisi oleh orang-orang tua yang pengalaman, tapi mungkin semangat mereka sudah habis gitu atau tidak terlalu banyak lagi. Nah, salah satu ciri pemuda ini kan salah satunya adalah semangat yang tinggi gitu. Bekerja keras. Nah, itu dibutuhkan juga di parlemen. Kemudian juga yang kedua, anak-anak muda ini biasanya lebih mudah belajar. Jadi ketika kita masuk ke dunia legislatif ini, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, kalau tidak bisa belajar cepat, kita ketinggalan. Nah, anak-anak muda ini kan lebih mudah, apalagi kita yang muda-muda ini lebih mudah dengan teknologi, lebih mudah untuk belajar kan. Nah, itu diperlukan. Jadi sesuai nama anak muda, mudah belajar, mudah beradaptasi. Jangan mudah marah tapi. Jangan mudah merajuk, mudah bersih hati. Nah, jadi lebih semangat itu. Lebih semangat. Dan satu lagi yang ketiga, anak muda ini kreatif. Nah, itu yang dibutuhkan dalam pembangunan kan. Kalau jumut, kalau sekedar stagnan, kita pengen yang lebih kreatif. Nah, itu dibutuhkan anak muda. Tapi bagaimanapun juga, jangan anak muda kalau isinya. Kaki nganar kalau anak muda kalau terlalu semangat kan katanya ngerimnya. Asak tua galau sangkong pati jumpo. Jadi kita tidak sedang membenturkan tapi mengkombinasikan. Benar. Antara muda tua. Kira-kira Tapi Kak Ibani, nyingok budak muda zaman sekarang ini masih dikit nih yang melek dengan politik. Bahkan ketika dengar kata politik sudah kayak, "Ai kau nih cak tua nih ngomongin politik." Di dunia tongkrongan ini kan. Dia ngomong, "Ai cak tua nih kau ngomongin politik. Aku tidak nak jadi pejabat. Aku tidak ada juga katik target nak ke sana." Nah, cak mana Kak Ibani nyingok tanggapan budak-budak muda banyak yang masih alergi lah dengan kata-kata politik ini. Jadi memang stigma politik sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, memang politik itu kejam, politik itu mengerikan, banyak jebakan Batman, itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Politik itu nak manapun kita katai buruknya, nah kita katai manapun juga dia tetap penting. Hasil yang ada di kota Palembang sekarang, kemudian di provinsi Sumatera Selatan, di negara yang kita cintai ini adalah produk-produk politik semua. Ya, pembangunannya itu produk politik semua, produk demokrasi. Kalau kita abaikan itu ya keliru. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyalurkannya dengan cara yang tepat gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih ya hak orang sih untuk antipati, untuk benci politik silakan, tapi kalau bisa porsinya jangan terlalu berlebihan. Manapun juga kita ini adalah produk politik di negeri ini. Baik. Nah, Pak nyingok banyak nian uang yang masih alergi dan belum paham dan juga melek dengan kata politik. Ini strategi dari PKSDW ini Pak untuk mensosialisasi ke masyarakat Kota Palembang, cak mana strateginya ini? Jadi kita sebagai partai politik juga punya kewajiban ya, untuk memberikan pendidikan politik. Bahkan sejak dini, politik itu seperti apa? Nah, itu penting sehingga tidak ada tadi persepsi buruk terhadap politik. Politik ini kan sebenarnya tergantung pelakunya, ya. Tergantung pelakunya. Ya, kalau pelakunya baik, insya Allah hasilnya baik. Ya, kan? Oleh karena itu kita harus memberikan edukasi, bahkan memberikan pembinaan ya terhadap pemuda penerus bangsa ini, sehingga mereka akan melek politik, sehingga mereka akan tahu tentang politik itu seperti apa. Ini karena kalau tidak kita lost generasi nanti, ya kan? Karena negara kita ini perlu orang yang cerdas, orang yang jujur, ya, dan orang yang tahu tentang politik. Nah, kalau negara ini kan diurusi politik, kalau negara tidak bisa diurusi dengan politik, ya akan jadi apa sih negara itu? Baik, luar biasa pemirsa. Tapi inilah banyak yang dapat keedukasi dari Pak Hibani dan juga Pak Baharudin yang juga tentunya tadi sudah tahu strategi untuk nyadar ke masyarakat dan juga buat milenial ini lebih sadar dan juga melek dengan politik. Ada sih kok pertanyaan ini pemirsa. Sebelum kita nutup perjumpaan kita hari ini baliho lah terpasang di mana-mana ini Pak. Jika Pikri pernah baca nama Bapak masuk dalam bursa wali kota Palembang 2024-2029. Cak mana ini Pak langkah ke depan ya? Tengok tanggapan media lah naik dan juga tentunya dari PKSDW sangat mengusung sang ketua untuk maju di pemilihan wali kota 2024 ini. Sebenarnya ini berawal dari amanah partai ya. Karena mungkin 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan PKS mengadakan pemilihan internal kader untuk memilih para kader internal ini menjadi wali kota atau wakil wali kota. Dari pemilihan tersebut terpilih 5 orang, termasuk Hibani, saya, ada Saiful Fadli, ada Iqbal Romzi, ada Yulfa Cindosari. Dari 5 orang itu, maka
untuk menjalankan amanah itu ya kita yang jelas mempublikasikan diri sehingga elektabilitas kita naik ya kemudian kalau memang nanti di apa kemarin di media massa muncul yaitu adalah dalam rangka menjalankan amanah partai politik ya moga-moga kemudian Allah mentakdirkan Ya, Amin. Amin. kita Insya Allah. Allah mentakdirkan kita menjadi tadi sudah jadi partai politik kita wali kota atau wakil wali kota Palembang. Mantap. Ya, Bapak Wali Kota aku jadi sekda, Pak. Ya, Pak. Iya. Camat jadi, Mana ya? aku camat bego. Sama. Percaya pemirsa, ini tidak terasa obrolan kita dengan Ketua DPD PKS Kota Palembang, Bapak Harudin dan juga anggota Dewan Milenial dari Komisi 2 DPRD Kota Palembang, Pak Ibani. Siap. Juga tadi sudah banyak dan kita dapat ke ilmu dan juga edukasi tambahan hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, atas sama-sama. waktu dan juga kesempatannya. Fikri. Ini Fikri sebenarnya. Pikirnya milenial juga nih. Yo. Milenial. Biasa nih. Dah tahu Iya. nyalakan bidak dia nih. Apa? Nak nyalakan bidak. minta ini dulu, Pak. Minta arah aja. Iya. Nyengok langit dulu, Pak. Kira-kira hujan Pintu terus. PKS selalu terbuka untuk Wah, iya. Terima kasih banyak, Pak. Kita lanjut makan lagi, Pak. Saya lapar tadi nyenyak makanan Bapak itu pecahnya. Wah, nanti selesai kan loh. Iya. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Aspirasi Demokrasi cuma di PAL TV memang punya kita. Kata Kemang Cek Fikri. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa.